Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jefford Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu terkait topik pembahasan persyaratan dalam perjanjian internasional. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang akan saya sampaikan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin menitik beratkan pada persyaratan dalam perjanjian internasional. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional, ketentuan mengenai persyaratan ini telah terperinci diatur dalam pasal 19 dan juga sampai pasal 23 dalam Konvensi Wina 1969 ini, di mana masing-masing pasal mengatur masalah penyusunan dan persyaratan. Itu pada pasal 19, pada pasal 20 ada penerimaan dan penolakan, ada di pasal 21 terkait dengan akibat hukum dari penerimaan dan penolakan persyaratan, dan juga ada pembatalan dan penarikan kembali suatu persyaratan. Itu dalam pasal 22 dan juga pada pasal 23 terkait dengan prosedur dan juga mengenai persyaratan itu sendiri. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat ini bahwa yang pertama, setiap negara yang mengadakan suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan oleh salah satu asas yang dipakai dalam perjanjian internasional, yaitu asas Pacta Sunt Servanda, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Berikutnya, pada dasarnya setiap negara dalam suatu perjanjian internasional berhak untuk mengajukan persyaratan terhadap materi perjanjian, asalkan persyaratan tidak dilarang oleh perjanjian atau persyaratan tidak bertentangan dengan tujuan dan atau maksud dari perjanjian itu sendiri. Yang berikutnya, penolakan atas suatu persyaratan oleh satu atau beberapa peserta konvensi tidak secara otomatis mengakibatkan status negara yang mengajukan persyaratan sebagai pihak peserta perjanjian menjadi hilang, melainkan ia akan tetap menjadi pihak peserta oleh yang menerima persyaratan tersebut, kecuali antara pihak yang mengajukan persyaratan dengan pihak yang menolak, maka perjanjian akan tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Berikutnya, apabila suatu persyaratan dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian, maka akan berakibat bahwa persyaratan itu akan ditolak oleh seluruh peserta konvensi. Dengan demikian, pihak yang mengajukan persyaratan tidak dapat menjadi peserta perjanjian dan sebaliknya. Dan yang terakhir, prinsip atau doktrin Pan-Amerika yang terkandung dalam Advisory Opinion Mahkamah Internasional tahun 1951 terhadap masalah persyaratan pada Genocide Convention 1948 telah diikuti atau dianut pula dalam Konvensi Wina 1969, di mana prinsip atau doktrin tersebut memang sesuai dengan perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini terkait dengan persyaratan dalam perjanjian internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, di penghujung video ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang mungkin ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi untuk jangan ragu untuk apply masuk di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI universitasnya sudah sangat terpercaya, fakultas yang ada dalamnya beragam, untuk dosen-dosen yang mengajar pun di dalamnya ini sangat-sangat berkualitas, serta pun juga program studi yang ada ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dan pilihan-pilihannya begitu banyak. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari Tora masuk di UNPI untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Saya Jefford Ferdinand Albert Suban, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.